Shalom teman-teman, selamat malam. Eh, Topik yang saya pilih malam hari ini sebenarnya saya terinspirasi dari beberapa sharing komsel sebelumnya gitu ya. Saya nggak tahu ya, mungkin kadang nih bahasa pagem gitu ya. Kadang kan pagem bilang Tuhan menaruhkan eh, topik ini gitu ya. Supaya gue gaya banget deh. Jadi nggak tahu kenapa kok pengen banget gitu kita bahas topik ini dari hasil sharing-sharing kemarin beberapa kali komsel, terinspirasi oleh salah satu rekan komsel kita Rianti gitu ya, sebagai seorang wanita yang menginspirasi kita semua sebagai superwoman kali ya bahasanya. Jadi aku coba memilih topik ini untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Topiknya, ini topiknya. Udah terlihat ya di layar ya? Udah terlihat ya? Teman-teman udah terlihat? Aku nggak bisa lihat misalnya. Halo? Udah aman. Oke, oke. Ya, jadi teman-teman topik yang akan saya coba bawakan tentang jangan putus asa. Pastinya kita terkadang sebagai manusia sering banget ya ngerasa putus asa gitu ya. Nah, kita mencoba belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan dari ayat Alkitab 1 Korintus 10 ayat 13. Saya yakin dan percaya ayat ini juga udah biasa ya kita dengar. Saya mencoba membacakannya untuk kita semua pada malam hari ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya teman-teman, dari firman Tuhan ini jelas banget Tuhan berjanji bahwa apabila Tuhan mengizinkan pencobaan, masalah yang kita hadapi, itu semua nggak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan juga bilang, pada waktu kamu dicobai, ianya tuh huruf besar ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kamu dapat menanggungnya, kita dapat menanggung masalah yang kita hadapi. Itu jelas banget ya firman Tuhan berkata. Nah, pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah di dalam kehidupan kita, terkadang misalnya kita dihadapkan oleh sakit penyakit, atau ditinggal orang yang kita kasihi, entah orang tua, teman gitu ya. Maksudnya ditinggal pergi, meninggal gitu ya. Terus terkadang juga masalah hadir bisa di tempat pekerjaan kita, tekanan, kita dapat pekerjaan, hubungan yang kurang harmonis, suami atau istri, suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan saudara kandung, ataupun teman-teman. Itu mungkin eh, sedikit dari permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang sering kita temui di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, di firman Tuhan ini diingatkan kembali bahwa apa yang kita alami itu tidak melebihi dari kekuatan kita. Dan memang ayat ini juga salah satu ayat favorit aku gitu ya. Jadi pada saat mungkin aku mendapatkan hal yang pencobaan, masalah,
Ya, ayat inilah yang menguatkan. Aku yakin pasti Tuhan akan kasih jalan keluar. Cuman mungkin kita harus melewati proses. Yang prosesnya itu tiap-tiap orang pasti beda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Nah, mengapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Saya mencoba 3 hal kenapa Tuhan mengizinkan kita. Yang pertama, dengan masalah yang kita hadapi, Tuhan ingin membentuk kita. Dari Ayub 23 ayat 10 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Nah, teman-teman, melalui masalah yang ada, Tuhan ingin membentuk kita, memproses kita untuk naik level misalnya. Jadi mungkin kita biasa diperhadapkan dalam mengambil sebuah keputusan. Mungkin tadinya ya hal kecil, tapi supaya kita naik level, Tuhan kasih lagi nih. Ayo kamu bisa nggak mengambil keputusan di perkara yang ini misalnya. Tuhan ingin kita dibentuk untuk menjadi lebih baik pastinya. Nah, lebih baiknya seperti apa? Dalam hal kesabaran, lebih sabar, lebih bijaksana, lebih dewasa dalam bersikap. Jadi hal-hal seperti ini Tuhan ingin membentuk kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ayat Alkitab tadi bilang, aku akan timbul seperti emas. Jadi melalui masalah yang ada, Tuhan ingin kita bersinar. Emas itu kan sifatnya bersinar ya. Untuk bersinar di tengah-tengah orang, bahwa kita itu pada saat kita ada masalah, kita yakin Tuhan menyertai gitu. Untuk hal yang kedua, di sini dibilang bahwa dengan cobaan yang ada, kita lebih mengenal dan mengalami perjumpaan dengan Allah. Ayub 42 ayat 5 berkata, "Hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Jadi teman-teman, terkadang kita hanya mendengar tentang Tuhan dari orang, mendengar. Tapi Tuhan ingin kita terkadang mengalami sendiri perjumpaan dengan Allah. Memang kalau ada masalah, yang pastinya normalnya kita sebagai manusia yang mungkin tadinya kita berdoa sehari cuma 2 kali, tapi kalau ada masalah kita sehari bisa 10 kali biasanya ya berdoa ya, meminta pertolongan, memohon kepada Tuhan. Kita mungkin lebih rajin lagi baca Alkitab, ya pokoknya intinya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya itu memang manusiawi. Nah, dan itu juga yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk yang ketiga, merasakan pertolongan Tuhan. Yesaya 41 ayat 13 berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Jadi teman-teman, apabila kita mengalami permasalahan, kita nggak perlu takut. Karena di sini jelas Tuhan akan menolong kita. Jelas sekali firman Tuhan berkata ya, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kita rasakan apabila kita mengalami pencobaan. Nah, kita lihat apa sih yang harus kita lakukan agar kita nggak putus asa? Ya,
ini udah pastilah, saya yakin dan percaya teman-teman udah mungkin sering ya mengalami putus asa, bingung, aduh ini masalah gimana sih, kok nggak selesai-selesai, kayak gitu ya. Nah, ada 3 hal yang saya coba bagikan buat teman-teman. Yang pertama, berdoa. Ya udah pasti ya teman-teman, kalau misalnya kita ada masalah, supaya kita nggak putus asa, udah pasti deh kita berdoa. Tuhan bilang berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, teman-teman, yang pertama Tuhan ingin kita berseru kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berseru, curhat kepada Tuhan. Tuhan sebagai Bapa kita. Terkadang memang pada saat kita ada masalah, kita terkadang mencari hiburan misalnya ya. Ya itu nggak apa-apa sih. Cuman memang terkadang apa ya, pergi nih ke tempat hiburan, tapi masalahnya nggak selesai. Akan begitu lagi ya kan. Terus juga curhat. Terkadang kita curhat ke orang yang salah. Mestinya ya Tuhan minta berdoa, curhatlah sama aku gitu ya. Curhat kepada Bapamu nih, gitu. Saya tidak memungkiri, ya 5 tahun lalu saya termasuk orang yang suka curhat di sosial media. Dan dari pengalaman-pengalaman yang saya alami, ternyata itu salah gitu ya. Saya pernah tuh dipanggil sama atasan saya cuman gara-gara curhatan saya di sosial media. Padahal saya nggak nyebut nama sih, sama sekali saya nggak nyebut nama. Saya bilang, saya nggak nyebut nama loh, saya bilang gitu. Kok merasa, saya bilang, tapi padahal dalam hati ya emang buat lo sih gitu ya. Tapi ya dari pengalaman itu ya saya sadar ya, bahwa saya salah. Nah, saya juga akhirnya menyadari bahwa ya Tuhan sedang memproses saya. Saat ini saya menyadari kejadian-kejadian yang kemarin itu Tuhan sedang memproses saya, membentuk saya untuk saya lebih bisa menjaga jari-jari saya misalnya supaya nggak gampang nulis status misalnya. Itu saya belajar dan saya puji Tuhan sih sekarang sudah nggak ya itu kalau ada masalah ya berdoa sama Tuhan biar Tuhan eh, yang ngedoain lah orang yang mungkin rese sama saya gitu. Nah, yang kedua, kita fokus pada janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di Yesaya 41 ini, ayat 10, Tuhan bilang kepada kita 3 hal. Aku menyertai engkau, aku meneguhkan engkau, aku memegang engkau dengan tangan kananku. Jadi teman-teman, pada saat kita mengalami pencobaan, nggak perlu kita putus asa. Karena janji Tuhan, Dia akan menyertai. Dia akan memegang kita. Kalau kita ada masalah, kita justru jangan lari dari Tuhan. Tapi kita tetap beribadah, tetap bersekutu. Jadi justru kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan kita lari. Begitu teman-teman. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya ya. Tahun 2011, bulan Januari, ibu saya kecelakaan. Jadi ibu saya itu
biasanya itu jualan di kantin di Koja Trade Mall dulu tahun 2011. Tiap hari dia pergi ke kantin bersama anak saya yang berumur 2 tahun, anak pertama. Nah, jadi ibu saya tuh sambil jualan sambil jaga anak saya. Suatu hari, hari Sabtu, saya ingat banget hari Sabtu, mama saya tuh jatuh. Jadi ada freezer yang airnya tuh bocor. Jatuhlah dia karena licin, dia jatuh. Kebetulan hari itu hari Sabtu sore itu suami saya ada di kantin. Kebetulan ada ulang tahun juga saudara. Makanya suami saya datang. Tiba-tiba mama saya jatuh, tempurung lututnya itu hancur. Hancur. Suami saya telepon, jemput saya ke kantor karena saya hari Sabtu kerja. Dia bilang, mama jatuh, kamu pulang, saya jemput. Kita bawa mama pergi. Nah, waktu itu suami saya langsung bilang kita bawa mama ke Guru Singa. Jadi sore itu juga kita bawa mama ke Guru Singa. Dan mama ditindak langsung dirawat. Dirawat selama 2 minggu. Pada hari Sabtu malam itu, saya pulang udah jam 9 kali ya, jam 9, jam 10 lah. Pokoknya setelah mama dapat kamar, adik saya yang jaga, saya tinggal mama. Saya pulang ke rumah. Malam itu saya benar-benar saya putus asa. Saya nangis semalaman. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih kok Tuhan izinkan ini terjadi? Saya nangis semalaman, saya cuma bilang gini sama suami saya, gimana ya kalau mama nggak bisa jalan lagi, saya bilang gitu. Nanti siapa yang mau jaga anak kita ini gimana? Saya bilang gitu. Saya nangis semalaman itu. Terus saya tiba-tiba ya itu, saya ingat firman Tuhan. Tuhan bilang, pencobaan nggak akan melebihi kekuatan kamu. Udah hari Minggu saya bangun. Terus saya pergi lagi ke Guru Singa. Jemput mama, nengok mama saya. Mulai dari situ, saya udah mikir tuh, waduh Senin gue kerja gimana ya? Ini anak masih 2 tahun, yang lagi seneng-senengnya jalan, yang memang harus dijaga gitu. Akhirnya solusinya bahwa setiap pagi kebetulan ada mbak yang suka bantuin di kantin. Jadi setiap pagi itu saya diantar ke kantor sama suami saya, sama anak saya, sama mbaknya. Suami saya antar saya ke kantor, terus abis itu dia antar anak saya sama mbaknya ke Guru Singa itu. Jadi mbaknya itu sambil jaga anak saya, sambil jagain mama saya. Kalau pulang kantor, saya ke Guru Singa lagi. Sampai malam nanti baru kita pulang setelah adik saya datang. Jadi adik saya tugas jaga malam. Dan itu terjadi selama 2 minggu. Pas 2 minggu pulang, mama saya belum sembuh. Cuman sudah boleh pulang, tapi terapi jalan. Terapi jalan pakai tongkat jemuran. Ya, pasti teman-teman tahu ya tongkat jemuran. Nah, selama 2 minggu itu benar-benar diuji benar-benar bahwa kita mau mengandalkan Tuhan apa enggak. Apa hanya tadinya kan saya benar-benar khawatir tuh, putus asa. Mungkin saya istilahnya saya memikirkan secara manusia nih, gimana ini gini gimana. Tapi ya udah akhirnya ya itu hasil diskusi ya udah kita jalani. Puji Tuhan ya, selama 2 minggu bisa berjalan dengan baik dan akhirnya mamaku bisa jalan itu di bulan Juni.
baru benar-benar bisa jalan normal. Yaitu kita pelan-pelan Mama bisa sembuh. Memang itu benar-benar aku tuh pada saat itu benar-benar hopeless, benar-benar aduh udah deh pikirannya tuh udah macem-macem kayak gimana nih kalau nggak bisa jalan lagi. Hanya di tempat tidur aja, waduh udah nggak ngerti deh. Tapi ya itulah Tuhan baik ya. Tuhan benar-benar kalau kita berserah, Tuhan pasti akan menyertai kita. Yang ketiga, pegang firman Tuhan. Iya, pegang firman Tuhan ya dan amin. Buat kita semua. Ulangan 8 ayat 6 berkata, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Allahmu dengan hidup menurut jalannya, jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Jadi teman-teman, saya rasa teman-teman pasti udah tahu semua ya. Apapun yang kita alami, kita harus tetap pegang firman Tuhan. Jangan kita lari, jangan kita buat suka-suka kita. Kalau kita udah tahu itu salah, ya jangan kita buat gitu loh. Janji Tuhan dan perintah Tuhan bahwa Tuhan ingin kita taat, setia, dan selalu memegang perintahnya. Yang terakhir, untuk kita tidak berputus asa, jangan berputus asa, don't give up. Janji Tuhan pada Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan, bahwa Dia pasti menyertai kita. So, teman-teman, jangan putus asa dan menyerah. Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam